Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Sehat-sehat semua kan? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan materi untuk matematika, yaitu bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar ini dibagi menjadi dua, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat dan bentuk akar, dan bilangan berpangkat pecahan. Nah, yang pertama sekarang bilangan berpangkat bilangan bulat ini juga dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pengertian perpangkatan bilangan. Yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang ketiga, operasi hitung melibatkan bilangan berpangkat. Kemudian yang keempat, perkalian pada perpangkatan. Kemudian yang kelima, pembagian pada perpangkatan. Yang enam, bentuk baku bilangan. Yang ketujuh, persamaan pangkat sederhana. Yang pertama, pengertian berpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Perhatikan penjelasan di bawahnya ini. A pangkat n, di mana n-nya n faktor sebanyak berapa? Dengan syarat ya, ini nantinya n-nya berapa aja. Nah, itu sama dengan A kali A kali A kali A titik-titik kali A. N-nya sebanyak n faktor. A pangkat n dibaca A pangkat n. A-nya disebut bilangan pokok atau basis, N-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contoh dalam bentuk soal. 3 pangkat 2, maka itu sama dengan 3 kali 3, berarti bilangan pokoknya 3, n-nya eksponennya 2, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Yang nomor 2, contoh 2, 4 pangkat 3, itu sama dengan 4 kali 4 kali 4, hasilnya sama dengan 64. Kemudian di sini negatif 2 pangkat 5. Jika bilangan pokoknya merupakan bilangan bulat negatif, maka pangkatnya dilihat. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Jika pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Contoh nomor 3 ini. Negatif 2 pangkat 5. Karena 5 bilangan ganjil, maka hasilnya nanti negatif. Maka di sini min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya min 32. Ingat-ingat ya anak-anak, apabila bilangan absisnya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Contoh nomor 4. Negatif 5 dipangkatkan 4, itu sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikalikan negatif 5. Hasilnya 625. Lanjut, nomor 2. Bilangan berpangkat bilangan bulat. Ya, bilangan bulat tadi ada yang negatif, ada positif, dan 0. Yang pertama, bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A,
kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi A-nya tidak boleh 0. Ya, di sini. Itu intinya itu, kecuali A-nya sama dengan 0. Nah, berarti semua bilangan apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Berapapun ya, nanti. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Kalian teriak-teriak. Lanjut, mohon maaf sebelumnya. Bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Jadi, perhatikan. A pangkat min N itu kalau dirubah positif sama dengan 1/A pangkat N. Atau yang lain, A per B pangkat min N, maka hasilnya sama dengan kalau bilangan pokoknya bilangan pecah, maka dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, terus pangkatnya menjadi positif. Berarti A per B pangkat min N, maka itu hasilnya sama dengan B per A pangkat N. Contoh soal sekarang, tentukan hasilnya. Tadi semua bilangan atau dipangkat dengan 0 hasilnya 1. Berarti 3 pangkat 0 hasilnya 1. Min 2 pangkat 0 hasilnya juga 1. Kemudian yang untuk bilangan pangkat negatif, 3 pangkat min 2 berarti sama dengan 1/3 pangkat 2, berarti sama dengan 1/3 kali 1/3, berarti 1 kali 1 1, 3 kali 3 sama dengan 9, maka hasilnya 1/9. Kemudian yang nomor B, negatif 2 pangkat negatif 3, maka ini sama dengan 1/-2 pangkat 3. Jadi untuk bilangan pokoknya nggak boleh diganti positif ya, jadi tetap 1/-2 pangkat 3, berarti hasilnya karena bilangan pokoknya negatif terus pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Min 1/2 kali min 1/2 kali min 1/2, maka hasilnya sama dengan min 1/8. Kemudian untuk yang nomor 3, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Ini anak-anak harus memperhatikan urutan pengerjaan bilangannya itu. Urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu, atau ada kurung-kurung awalnya itu. Kemudian yang B, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Yang ketiga, yang C, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Yang nomor terakhir, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh, tentukan hasil operasi berikut. Contoh ya, yang A, 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 2. Karena ini tidak ada kurung awalnya, berarti yang pangkat didahulukan. 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 5 pangkat 1, negatif 5. 5 pangkat 0, yaitu 1. Kemudian 25 dikurangi 5, 20 ditambah 1, 21. Yang selanjutnya yang B,
3 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 2. Maka ini sama dengan 1/3 pangkat 1 ditambah 1/3 pangkat 2. Nah, itu sama dengan 1/3 ditambah 1/9. Karena penyebutnya enggak sama, maka menyamakan penyebut. Yaitu penyebutnya 9. 9 dibagi 3, 3 kali 1, 3. Yang 1/9 tetap 1/9. Maka tinggal menambahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4/9. Karena penyebutnya sudah sama 9. Kemudian yang selanjutnya yang nomor C. 2/3 pangkat 2 ditambah 2/3 pangkat min 1. Maka di sini untuk perpangkatannya didahulukan. Berarti 2/3 pangkat 2 berarti 2 kali pangkat 2 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 4/9. Untuk yang pangkat negatif ini dibalik. Berarti 3/2 pangkat 1. Berarti 3 pangkat 1, 3. 2 pangkat 1, 2. Maka hasilnya 4/9 ditambah 3/2 menyamakan penyebut. 9 dengan 2 yaitu 18. 18 dibagi 2 sama 18 dibagi 9 sama dengan 2 kali 4 8. 18 dibagi 2 sama dengan 9 kali 3 27. Berarti 8 ditambah 27 per 18. 8 ditambah 27 sama dengan 35/18. Untuk yang D, contoh min 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 3 ditambah min 3 di pangkat min 1. Berarti min 3 pangkat 2 sama dengan plus 9. Min 3 pangkat 3 hasilnya negatif 27. Kemudian min 3 pangkat min 1 sama dengan min 1/3 karena ganjil. Maka hasilnya sama dengan 9 dikurangi 27 min 18 dikurangi 1/3 menyamakan penyebut. Penyebutnya berapa? 3. 3 kali 18 54. Min 54/3 dikurangi 1/3. Min dikurangi maka hasilnya min 54 dengan min 1 berarti min 55/3. Itu contoh. Selanjutnya yang nomor 4, perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang B, A pangkat M dikalikan lagi N, dipangkatkan lagi N, maka hasilnya A pangkat N atau A pangkat N dikalikan M itu sama dengan A pangkat M kali N. Ya. Tuh, yang ketiga, A kali B pangkat M, maka ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, maka pangkatnya aja tinggal nambahkan 3 tambah 2 5, maka hasilnya 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya sama dengan 1024. Kemudian 2 pangkat 3 pangkat 2, maka 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6, hasilnya 64. 3 kali 4 pangkat 2 berarti sama dengan sesuai dengan rumus di atas 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 9 kali 16 144. Yang nomor 5, pembagian pada perpangkatan.
pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, jadi yang dibagi dikurangi. Yang B, A dibagi B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat N. Contoh 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 itu sama aja dengan, karena bilangan pokoknya sama, berarti 3 dikurangi 2, 1, berarti 4 pangkat 1 sama dengan 4. Yang kedua, 6 dibagi 2 pangkat 2. Ini ada dua cara. Yang pertama, 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36. Dibagi 2 pangkat 2, 4. 36 bagi 4 sama dengan 9. Atau boleh yang di dalam kurung didahulukan tadi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya sama. Nomor 6. Bentuk baku bilangan. Yang dikatakan bentuk bilangan baku ini bilangan yang sangat besar atau kecil sekali. Maka untuk mempermudahkan lebih mudah dituliskan ke dalam bentuk baku. Bentuk baku bilangan yaitu A pangkat 10 pangkat N. Dengan A dengan syarat 1 lebih kecil sama dengan A lebih kecil 10 dan N bilangan bulat. Jadi syaratnya A-nya itu paling kecil 1, paling besar di bawahnya 10, ya, dipangkatkan. Nah, contoh sekarang, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Yang A, 47.500. Kalau dirubah ke dalam bentuk baku, maka ditulis antara 1 sampai di bawahnya 10, berarti 4,7. Hitungnya dari mana? Dari belakang. Dari belakang 0 dihitung ke depan ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 4,7 dikali 10 pangkat 4 itu kalau bilangannya di atas 10. Contoh kedua, 270.000. Maka caranya ditulis 2,7. Komanya gimana? Karena ini di atas 10 berarti pangkatnya positif. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai komanya itu ada berapa? Komanya ada berapa? Ada 5, berarti 2,7 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang kalau yang di bawah 1, perhatikan. 0,000351. Maka komanya harus mundur ke belakang, dihitung sampai ada 3,51 kali 10. Nah, komanya dihitung mulai dari di belakang koma itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ya. Ngitungnya koma, dari koma itu mundur ke belakang ada berapa komanya gesernya? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3,51 dikali 10 pangkat min 5. Lanjut yang nomor 7, persamaan pangkat sederhana. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, fungsi itu berlaku fx sama dengan gx. Nah, ini berarti nanti persamaannya bilangan pokoknya sama dengan A bilangan real dan fx dan gx fungsi dalam bentuk variabel x. Contoh
Tentukan nilai N pada persamaan berikut ini. Yang A, 2 pangkat N sama dengan 32. Nah, ini caranya yaitu karena persamaannya sebelah kiri 32. 32 ini dirubah. Bilangan pokok sebelah kirinya ada berapa? Ada 2. Maka 32 ini dirubah. Bilangan berapa? Bilangan 2 dipangkatkan berapa sehingga menghasilkan 32. Maka sama dengan 2 pangkat 5. Maka sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu dari 32. Jadi 32 itu dirubah. Bilangan pokoknya 2. 2 pangkat berapa sama dengan 32, yaitu 2 pangkat 5. Baru kemudian 2-nya dicoret. Ya, habis maka sehingga N-nya sama dengan 5. Kemudian yang B, setengah pangkat N min 1 sama dengan 4. Maka ini setengahnya harus dirubah. Karena setengah itu sama aja dengan 1/2 itu sama dengan 2 pangkat min 1. Nah kemudian pangkat dipangkatkan. Berarti sama dengan 4, maka min 1 kali N, min N. Min 1 kali min 1 plus 1. Sehingga 2 pangkat min N plus 1 sama dengan 4. Kemudian saya balik. 2 pangkat 1 dikurangi N itu sama dengan sebelah kiri. Sama dengan 4-nya diganti. Bilangan berapa? Kalau 2 dipangkatkan berapa sama dengan 4. Jadi 4-nya itu diganti. Bilangan pokoknya 2. 2 pangkat 2. Jadi 4 itu diganti 2 pangkat 2. Sehingga 2-nya dicoret. 1 dikurangi N sama dengan 2. Maka N-nya sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Itulah anak-anak untuk materi hari ini. Kemudian coba anak-anak nanti mencoba mengerjakan tugas yang ada di bawah ini. Ini Pak Romli tidak membuatkan soal yang sulit, tapi sesuai dengan materi yang ada di atas. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan benar. Mungkin itu aja dari Pak Romi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.